Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah, dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman, semangat pagi, selamat weekend di hari Ahad yang penuh semangat ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam agenda live bersama saya Deska Pratiwi. Teman-teman, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang perjuangan, saya menghadapi sakit gagal ginjal yang kurang lebih sudah 2 tahun ini menjalani cuci darah. Bagi teman-teman yang baru hadir live kali ini, selamat datang. Sebelumnya perkenalkan, saya Deska Pratiwi, saya adalah seorang pasien gagal ginjal yang sudah menjalani cuci darah kurang lebih 2 tahun. Nah, teman-teman yang hadir live kali ini juga boleh kenalan ya. Teman-teman ini ada dari mana aja, siapa namanya, mudah-mudahan dengan hadirnya teman-teman di live kali ini bisa menambah silaturahim. Oke, sebelumnya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dalam live kali ini. Saya doakan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih yang sudah bergabung. Salam kenal teman-teman. Boleh kenalan ya di kolom chat. Ini yang hadir live kali ini dari mana aja, siapa aja. Mudah-mudahan bisa saling menambah silaturahim di antara kita. Ya teman-teman, Masya Allah di hari Ahad yang penuh semangat ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam agenda live. Insya Allah hari ini saya akan sharing perjuangan bagaimana seorang pasien gagal ginjal, yaitu saya sendiri menghadapi ujian sakit ini. Dan alhamdulillah teman-teman, saya bersyukur sekali sampai detik ini Allah masih memberikan kesehatan, Allah masih memberikan kekuatan kepada saya untuk bisa bertahan, untuk bisa menjalani kehidupan ini. Dan sebenarnya bukan tanpa rintangan ya teman-teman ya, bisa hidup sebagai seorang pasien penderita gagal ginjal. Tapi semua kemudahan itu, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan doa dari teman-teman semuanya. Terima kasih Kakak yang sudah bergabung. Iya, Kakak Muhammad Raja ya. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam warahmatullah. Salam kenal ya Kak ya. Ini Kakak siapa? Dari mana Kak asalnya? Ya, terima kasih sudah hadir live kali ini. Kenalkan saya Deska Pratiwi. Saya dari Tasikmalaya yang saat ini sudah kurang lebih 2 tahun menjalani cuci darah. Dan teman-teman, semoga teman-teman yang hadir kali ini juga dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, sebelumnya saya mau bertanya dong, teman-teman yang hadir live kali ini, adakah yang, merasa sedang mendapatkan ujian? Apakah itu ujian sakit atau misalnya ujian, menghadapi kesulitan hidup, persoalan hidup, teman-teman boleh sharing ya. Kakak sudah cuci darah, aman kan Kakak cuci darah? Iya Kakak, Masya Allah, saya udah kurang lebih, 2 tahun menjalani cuci darah Kak. Jadi dulu tuh awal saya sakit itu tahun 2021 dan sekarang sudah 2023 berarti sudah, mau 2 tahun Kak, udah mau 2 tahun saya menjalani cuci darah dan insya Allah aman Kak, gitu ya. Walaupun di awal sakit saya masih belum menerima ya, ya jelas ya teman-teman ya, siapa yang mau gitu ya, nggak ada yang meminta, sakit gitu ya, nggak ada yang mau seperti saya gitu ya, tapi ya namanya manusia gitu ya, apa ya, namanya manusia manusiawi gitu ya, ketika di awal sakit saya pun sempat tidak menerima gitu ya. Bahkan saya nggak mau, awalnya nggak mau gitu ya, nggak mau sama sekali cuci darah, saya sampai sekitar 4 apa 6 bulan gitu saya nggak cuci darah teman-teman. Sampai puncaknya saya mengalami halusinasi dan dari sana titik terendah saya akhirnya, saya memutuskan ya udah, bersama keluarga, memutuskan udah cuci darah aja semoga ini jadi jalan yang terbaik, kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir live kali ini. Oke, Kakak bingung nggak tiba-tiba sakit gagal ginjal? Kakak Muhammad iya jelas, Masya Allah, bener ya, Kak, ya, tiba-tiba gitu ya tanpa gejala kalau saya bilang dulu ya, saya sakit gagal ginjal tanpa gejala gitu ya, tanpa ada riwayat sakit
sama sekali. Saya ngerasa, saya baik-baik aja kok, makanan yang saya konsumsi baik-baik aja, kemudian saya ngerasa cukup minum gitu. Tapi tiba-tiba, dokter memvonis gagal ginjal. Nah itu jelas kaget, dan saya nggak nyangka kok bisa gitu ya saya kena gagal ginjal, padahal ketika saya sehat kayaknya nggak ada gitu ya riwayat yang, menunjukkan bahwa saya sakit gagal ginjal. Tapi ternyata setelah ketahuan gitu ya, ternyata kondisi ginjal saya sudah, parah gitu ya. Kalau ketika di USG itu, kondisi ginjal itu mengecil teman-teman, jadi kayak mengkerut gitu ya. Ukuran ginjalnya tuh lebih kecil daripada ukuran ginjal pada umumnya. Dan itu ternyata kata dokter ini sudah parah, dan ini harus rutin cuci darah seminggu 2 kali. Itu jadi langsung, divonis gagal ginjal kronis. Jelas kaget ya teman-teman ya. Dan bingung gitu ya, kok tiba-tiba bisa kena gagal ginjal. Makanya penting banget ini teman-teman untuk mengetahui gitu ya, mengetahui gejala awal gagal ginjal itu seperti apa, jangan sampai mengalami hal yang sama seperti saya. Saya merasa sehat-sehat aja, saya merasa baik-baik aja, padahal tidak gitu ya. Padahal di dalam tubuh saya, kondisi ginjal saya itu, rusak gitu ya, sudah parah, dan saya nggak mau gitu ya ada lagi orang yang mengalami hal yang seperti saya. Karena Masya Allah teman-teman di rumah sakit gitu ya ketika saya cuci darah, itu setiap pekannya itu ada aja gitu ya pasien baru, yang datang cuci darah. Itu usianya juga ya masih muda-muda gitu ya, kalau di ini kan usia 30 gitu ya, mereka sudah kena gagal ginjal seperti saya gitu, dan saya rasanya nggak tega gitu ya ngelihat mereka yang baru memulai cuci darah, mereka sama dengan saya bingung, mereka terkaget-kaget gitu ya, kok tiba-tiba bisa kena gagal ginjal, kok tiba-tiba bisa divonis gagal ginjal. Karena itu teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing dengan teman-teman semuanya, bagaimana perjuangan seorang pasien gagal ginjal, kemudian gejala awalnya. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seputar gagal ginjal dan cuci darah, teman-teman boleh, tulis di kolom komentar ya, kalau misalnya ada yang ingin bertanya. Iya, Masya Allah Kakak, mungkin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terima aja Kak, iya benar ya Masya Allah, eee, kalau teman-teman tahu gitu ya, di awal saya sakit saya nggak nerima, bener-bener nggak nerima, karena itu tadi ya Kak, tiba-tiba divonis gagal ginjal kronis dan harus cuci darah seumur hidup. Ya Allah, siapa yang nggak kaget gitu ya. Saya mikir, "Ya Allah, bagaimana kehidupan saya setelah ini? Bagaimana saya bisa menjalani kehidupan ketika saya divonis gagal ginjal kronis?" Karena pikiran saya dulu, gagal ginjal itu, kayaknya penyakit yang sangat berat gitu ya, bahkan penyakit yang sangat ditakuti, termasuk diri saya gitu ya. Di awal saya belum menerima gitu, "Ya Allah kenapa harus saya? Ya Allah why me?" Gitu ya. Saya banyak bertanya sama Allah. Tapi justru ketika saya belum menerima, kondisi saya tuh semakin lama semakin menurun teman-teman. Bukannya membaik gitu ya, tapi makin menurun. Dan mungkin ya di sana saya diingatkan gitu ya sama Allah bahwa apapun ujian yang datang itu sebenarnya dari Allah gitu ya. Tidak ada manusia yang meminta untuk sakit gitu, tidak ada. Tapi alhamdulillahnya banyak support, banyak doa dari teman-teman semuanya, terutama support dari keluarga terdekat yang mengingatkan saya untuk bisa belajar menerima, untuk bisa ridho dengan ketentuan Allah. Dan benar ya Kakak Raja ya, semuanya memang dari Allah gitu ya. Semua yang terjadi di kehidupan ini, semua terjadi atas seizinnya. Karena itu di titik terendah saya teringatkan gitu ya bahwa benar, apapun yang terjadi itu pasti terjadi atas seizin Allah, dan yakin di balik musibah, di balik ujian itu pasti akan ada hikmahnya gitu. Yakin, ujian ini nggak akan lama kok gitu ya, insya Allah kelak suatu saat nanti akan ada kebahagiaan yang datang gitu. Bahkan Allah pun menjanjikan gitu bahwa di balik, bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan yakin gitu ya ketika Allah memberikan ujian, Allah itu tidak mungkin ngasih ujian tanpa kunci jawabannya gitu ya. Jadi ketika itu di titik terendah saya gitu ya, di titik terendah saya sampai berpikir, "Ya Allah saya nggak mau gitu ya, seperti ini," gitu ya. Karena dulu saya belum menerima, sampai akhirnya saya benar-benar terbaring lemas, saya nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Makan pun itu keluar lagi, makan 1 sendok yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Minum pun tidak bisa gitu ya, itu di awal saya sakit. Sampai, titik baliknya teman-teman tahu,
Titik baliknya adalah ketika saya sedang dalam kondisi sakit parah, saya nggak bisa ngapa-ngapain itu gitu ya, saya nggak mau cuci darah ketika itu, suami datang mengingatkan gitu ya, suami datang mengingatkan, beliau membawakan sebuah buku untuk saya. Teman-teman tahu buku apa? Ini teman-teman, ini adalah buku Muslimah Morfosis yang saya tulis tahun 2020 dan ternyata tulisan saya yang saya tulis ketika saya sehat ini menjadi obat bagi diri saya sendiri. Teman-teman tahu nggak nih, ternyata di dalam tulisan ini ketika saya baca, di dalam buku ini ada satu bab yang, membahas tentang ujian dan ternyata ya Allah saya tersadarkan oleh tulisan saya sendiri. Jadi titik baliknya adalah ketika saya membaca buku tulisan saya sendiri, saya kayak apa ya, kayak tersampar gitu, ya Allah, dulu aku pernah gitu ya menulis tentang ujian, lah kenapa sekarang aku nggak mau menerima ujianmu gitu ya. Dan akhirnya itulah titik balik saya mulai bisa bangkit, saya mulai bisa menerima, saya mulai belajar ridho atas ketetapan Allah gitu ya. Jadi benar ya Kak ya, semua yang terjadi itu memang sudah atas izinnya Allah. Oke, terima kasih Kakak yang sudah hadir live kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman yang hadir live kali ini dari mana aja, boleh kenalan ya. Mudah-mudahan bisa saling menambah silaturahim. Oke, ini ada Kakak Juli. Umur berapa, Mbak? Oke, saya sekarang umurnya 32 tahun, teman-teman. Dan dulu awal divonis gagal ginjal itu usia saya 30 tahun. Kebayang ya teman-teman ya, usia 30 tahun itu lagi semangat-semangatnya berkarya, lagi semangat-semangatnya membangun usaha gitu ya. Itu benar-benar teman-teman ketika karir saya gitu ya, meskipun saya tidak bekerja di luaran seperti yang lain, saya dulu senang sekali menulis sampai alhamdulillah saya bisa menulis, beberapa buku. Teman-teman boleh lihat buku-buku saya, buku-buku yang saya tulis gitu ya. Buku-buku yang saya tulis, itu ketika awal divonis gagal ginjal sebenarnya saya tuh lagi semangat-semangatnya nulis teman-teman. Lagi semangat-semangatnya berkarya, tiba-tiba gitu ya, Allah ngasih ujian. Tiba-tiba semua terhenti gitu. Saya merasa semua impian saya terhenti, semua impian saya hilang gitu ya. Ketika dokter memvonis sakit gagal ginjal, itu usia saya saat itu 30 tahun Kak Juli gitu ya. Jadi sekarang udah 32 tahun, kurang lebih sudah 2 tahun saya menjalani cuci darah, gitu. Teman-teman terima kasih yang udah hadir live kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar gagal ginjal dan cuci darah, boleh tulis di kolom komentar ya. Insyaallah, hari ini kita sharing bareng-bareng, gimana sih perjuangan seorang pasien gagal ginjal seperti saya, menjalani kehidupan ini gitu. Karena saya tahu banget gitu ya perasaan seorang pasien, terutama dia yang baru divonis gagal ginjal. Karena dulu saya mengalami di awal vonis gagal ginjal itu saya sempat down gitu ya teman-teman. Saya sempat benar-benar ngedrop gitu dan karena itu saya di sini ingin memotivasi teman-teman yang sedang menghadapi ujian apapun, jangan pernah menyerah gitu ya. Insya Allah di balik ujiannya ini ada hikmah yang besar gitu ya. Suatu saat nanti insya Allah kita akan raih kebahagiaan. Insya Allah jika tidak di dunia gitu ya, semoga kelak kita akan bahagia di akhirat sana. Amin ya rabbal alamin. Kakak terima kasih. Salam kenal dari Kalimantan, Masya Allah. Kakak Julia, ini Kakak Raja dari Kota Bekasi. Masya Allah jauh-jauh ya teman-teman ya. Salam kenal dari Kota Tasikmalaya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Live kali ini boleh kenalan dari mana aja. Semoga bisa nambah silaturahim ya teman-teman. Oke, ketika dulu gitu ya teman-teman ya, di awal sakit memang berat ya, rasanya berat gitu ya. Teman-teman, boleh nggak teman-teman sharing juga ya, di sini ada nggak sih yang saat ini sedang menghadapi ujian gitu ya, mungkin ujian sakit, mungkin ujian, terlilit hutang, mungkin ujian rumah tangga. Teman-teman ada nggak di sini yang sedang menghadapi kesulitan hidup atau persoalan hidup? Saya mau sharing nih teman-teman, gimana sih motivasi saya sebagai seorang penderita gagal ginjal bisa bisa istilahnya bisa bangkit gitu ya, bisa, bangkit kayak sekarang. Dulu tuh saya nggak kayak gini teman-teman. Mungkin kelihatannya kayak sekarang kok sehat-sehat aja, kok baik-baik aja, padahal dulu di awal sakit itu saya benar-benar ngedrop, saya sampai turun berat badan itu 12 kilo teman-teman. Saya hilang berat badan 12 kilo karena itu, karena ngedrop tadi gitu ya.
Oke, salam kenal Kakak. Ini siapa lagi nih? Emang Kakak ada yang aneh nggak? Mungkin dulu ya gejala awalnya. Jadi nggak kelihatan sebenarnya teman-teman. Jadi eee, kebanyakan pasien gagal ginjal dia yang datang ke rumah sakit itu yang dia kondisinya sudah stadium akhir, termasuk saya gitu ya. Nah dulu ada yang aneh nggak? Jadi kalau teman-teman, tahu gitu ya ketika saya udah mulai jalan cuci darah, saya sering sharing dengan pasien penderita gagal ginjal yang lain, saya tanya gitu ya, "Bapak, Ibu, dulu sebenarnya gejala awalnya kayak gimana? Sama nggak kayak saya?" Gitu ya. Ternyata, pasien gagal ginjal itu mereka mereka nggak tahu, gejalanya seperti apa, tapi yang sering dialami ketika mereka masih sehat, itu kayak ada sakit di bagian pinggang, ginjal kita kan di sini ya teman-teman ya, ginjal kita di bagian belakang. Jadi dulu waktu sebelum divonis gagal ginjal, gejala yang kerasa tuh kayak sakit bagian pinggang belakang. Ada nggak teman-teman yang kayak ngerasa sering sakit pinggang gitu ya? Apalagi bagi yang dia kerjanya kebanyakan duduk gitu ya. Bahkan, pasien gitu ya, teman sesama pasien gagal ginjal di samping ranjang saya itu jadwal cuci darah barengan saya. Ketika saya tanya dia kerjanya apa dulu, ternyata dia adalah seorang penjahit. Kebayang ya teman-teman ya, seorang penjahit itu kan kebanyakan duduk ya, dan mungkin dia kebanyakan duduk, kebanyakan kerja di depan di meja sambil duduk, tapi dia lupa untuk minum air putih gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman bagi yang kerjanya kebanyakan duduk, apakah itu menulis di depan laptop ataukah menjahit dan pekerjaan lainnya banyak duduk, itu memang sering pegal bagian pinggang apalagi ditambah kurang minum. Itu hati-hati ya teman-teman ya. Karena itu bagi yang sehat gitu ya, itu harus berbanyak minum air putih, minimal bener ya 8 gelas per hari itu penting banget. Karena kalau misalnya kita udah kurang minum, itu bahaya untuk ginjal kita gitu ya. Salam kenal Kakak. Pamika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah hadir live kali ini. Terima kasih teman-teman, yang sedang menjalankan aktivitas, semoga Allah memberikan kemudahan untuk aktivitasnya ya. Oke teman-teman, jadi itu ya gejala awal yang saya rasakan di awal dulu. Kemudian selain itu ada juga pasien gagal ginjal yang mengalami kayak gatal-gatal gitu ya. Teman-teman ada nggak sih yang kayak, ngerasa gatal tapi dia beda ya, beda gatalnya sama biduran. Kalau biduran itu kan kelihatan kayak bentol-bentol ya, terus kalau kayak yang kutu air itu kan kelihatan. Nah, kalau gejala awal penyakit gagal ginjal itu, dia gatal tapi dia nggak kelihatan gitu ya, karena gatalnya di bagian dalam, di dalam tubuhnya. Jadi kayak gatal, nah itu ternyata gatal-gatal itu disebabkan karena racun yang sudah menyebar di dalam tubuhnya gitu ya. Karena salah satu fungsi ginjal itu adalah mengeluarkan racun di dalam tubuh. Nah, sementara gitu ya, bagi pasien gagal ginjal itu kan fungsi ginjalnya sudah berkurang. Jadi dia kesulitan untuk mengeluarkan racun di dalam tubuhnya. Karena itu racunnya menyebar ke bagian tubuh yang lain sehingga menyebabkan rasa rasa gatal gitu. Dan saya pernah mengalami itu teman-teman. Rasa gatal yang kayak nggak terobati gitu ya. Ternyata itu gatal karena, menjadi penyebab gejala awal gagal ginjal. Ada nggak sih teman-teman yang kayak gitu? Nah itu perlu diperhatikan ya teman-teman ya ketika, ada gatal tapi gatalnya beda dari gatal biasanya itu perlu menjadi perhatian gitu ya. Karena bisa jadi itu adalah gejala awal sakit gagal ginjal. Oke. Iya, terima kasih Kakak yang sudah hadir live kali ini. Saya doakan teman-teman semuanya sehat selalu, bahagia selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya sebenarnya sedang sharing pengalaman saya pribadi gitu ya. Jadi saya bukan bicara, sebagai tenaga kesehatan atau tenaga ahli, bukan teman-teman. Tapi di sini saya sharing sebagai, salah satu pasien gitu ya. Mungkin lebih ke pengalaman pribadi, cerita pribadi gimana dulu ketika awal sakit gagal ginjal. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seputar gagal ginjal dan cuci darah, boleh tulis di kolom komentar ya gitu. Nah jadi, kalau misalnya pasien gagal ginjal itu kan mereka Masya Allah gitu ya sering sharing juga sama saya gitu ya, mereka berbagi juga dan saya ingin bagikan apa yang di-sharing-kan oleh teman-teman sesama pasien gagal ginjal
kepada teman-teman semua yang hadir live kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung, Masya Allah. Boleh kenalan ya teman-teman yang hadir live kali ini dari mana aja, siapa aja ini namanya, mudah-mudahan bisa menambah silaturahim, menambah silaturahim kita gitu ya. Kayak teman-teman yang baru pertama kali bergabung live kali ini, salam kenal. Saya Deska Pratiwi, saya adalah seorang pasien gagal ginjal kronis yang sudah menjalankan cuci darah kurang lebih 2 tahun ini. Dan Masya Allah teman-teman, saya masih bersyukur gitu ya, selalu bersyukur mudah-mudahan pada Allah karena Masya Allah meskipun kondisi saya sedang sakit, tapi alhamdulillah teman-teman, Allah masih memberikan kemudahan saya untuk bisa berkarya, Allah masih memberikan kemudahan saya untuk bisa berbagi seperti ini, sharing dengan teman-teman. Dan Masya Allah, meskipun sakit tidak menurunkan semangat saya untuk terus berkarya teman-teman. Nah ini ada beberapa buku juga gitu ya, di antaranya buku-buku yang saya tulis ketika saya sakit gagal ginjal. Dan teman-teman kalau mau baca cerita saya gitu ya, saya udah menuliskan kisah perjuangan saya sebagai pasien gagal ginjal. Salah satunya ada di buku Dermaga Hati ini. Nah, Dermaga Hati Melabuhkan Cinta Sampai ke Surga. Jadi teman-teman, ini adalah buku true stories gitu ya. Jadi kisah nyata yang saya alami, ketika saya menjadi pasien gagal ginjal. Saya sharing bagaimana perjuangan saya di awal sakit gitu ya, bagaimana perjuangan saya menjalani kehidupan ini dalam buku ini teman-teman, buku Dermaga Hati. Kalau teman-teman mau baca boleh, saya udah dimasukkan di Keranjang Kuning, ini buku karya saya, judulnya Dermaga Hati Melabuhkan Cinta Sampai ke Surga. Jadi Masya Allah teman-teman, sakit apapun itu atau misalnya teman-teman sedang menghadapi ujian atau persoalan hidup apapun, itu jangan menjadikan, itu alasan untuk teman-teman tidak berkarya. Saya dulu di awal sakit saya sempat, minta sama Allah, "Ya Allah, saya saya insya Allah bisa menerima gitu ya, menerima ketentuan-Mu. Tapi saya nggak mau gitu ya, ya Allah saya hanya jadi di muka bumi ini hanya jadi seonggok daging yang hanya punya nama gitu. Saya nggak mau gitu kehidupan saya di dunia ini sia-sia. Saya nggak mau hanya terbaring lemah aja gitu ya. Saya nggak mau merepotkan orang lain gitu. Tapi saya minta sama Allah, "Ya Allah, kalau misalnya Engkau masih memberikan kesempatan hidup untuk saya mau hidup yang bermanfaat ya Allah. Saya mau menjadi manusia yang bermanfaat di muka bumi ini." Dan Masya Allah, Allah ternyata menjawab doa saya. Perlahan teman-teman, kondisi saya itu mulai membaik ketika saya sudah bisa belajar ridho terhadap ketentuan Allah. Kondisi saya mulai naik teman-teman. Kalau dulu kan saya ngedrop, saya ngedown gitu ya, rasanya gitu ya, support, nasihat dari orang-orang itu nggak masuk teman-teman. Saya tahu gitu ya, saya ngerti gitu ini tuh ujian, tapi saya nggak nerima dulu tuh. Banyak yang nasihatin gitu, ini ujian, itu dikasih dari Allah. Saya paham itu, tapi saya nggak nerima. Ternyata benar teman-teman, motivasi terbesar itu bukan dari luar. Sebanyak apapun orang ngasih motivasi, tetapi ketika diri kita sendiri belum menerima, itu nggak akan masuk. Termasuk saya gitu ya, saya paham, tentang ujian ini gitu, saya paham tentang takdir gitu, takdir Allah. Tapi saya nggak nerima dulu itu. Nah, Masya Allah ternyata ketika kita sudah mulai belajar ridho, Allah pun Allah pun apa ya, istilahnya Allah pun ngasih gitu, memberikan kasih sayangnya. Dan alhamdulillah perlahan kondisi saya mulai mulai naik, mulai stabil, yang tadinya nggak bisa apa-apa, karena di awal gitu ya ketika kondisi saya berada di titik terendah dalam hidup, saya minta sama Allah, "Ya Allah, kalau Engkau masih memberikan saya hidup gitu ya, saya ingin hidup yang penuh manfaat ya Allah." Karena itu Masya Allah teman-teman, Allah mengabulkan doa saya gitu ya. Saat ini meskipun saya masih sakit gagal ginjal, meskipun saya rutin menjalankan cuci darah seminggu 2 kali, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan pada saya, Allah masih memberikan kemudahan saya untuk tetap bisa berkarya gitu ya, termasuk salah satunya menulis. Dan menulis ini memang adalah salah satu hobi saya sejak dulu gitu ya. Sejak saya sehat, saya memang suka menulis gitu ya teman-teman. Termasuk salah satunya buku Muslimah Morfosis ini, bukan sekadar hijrah jadilah salihah, ini adalah buku yang saya tulis tahun 2020 jauh sebelum saya sakit. Nah,
ketika tahun 2021 ternyata Allah ngasih ujian sakit gagal ginjal ini, saya sempat ngedrop, saya sempat berhenti menulis, benar-benar berhenti menulis saat itu. Tapi Masya Allah, alhamdulillah gitu ya, atas doa dari teman-teman, atas kasih sayangnya Allah, alhamdulillah saat ini saya udah mulai bisa bangkit lagi, saya sudah mulai bisa berkarya lagi dan alhamdulillah sekarang saya, apa ya, saya masih bisa sharing dengan teman-teman, berbagi dengan teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, terima kasih. 1 minggu berapa kali Kakak, cuci darahnya, Kak Juli ya? Seminggu saya cuci darah 2 kali, Kak. Jadi 1 minggu itu 2 kali, jadwalnya hari Selasa dan hari Jumat. Ini alhamdulillah saya kemarin hari Jumat udah cuci darah. Jadi kondisinya kayak gini teman-teman, kebanyakan pasien cuci darah itu H-1 sebelum cuci darah dia sempet, biasanya gitu ya kondisinya ngedrop. Nah H+1 setelah cuci darah itu seger lagi gitu ya. Nah kondisi saya pun sama teman-teman, biasanya H-1 sebelum cuci darah itu kadang gitu sampai bengkak-bengkak di wajah, bengkak di tangan, bengkak di kaki, baru ketika cuci darah cairannya dikeluarkan melalui mesin, namanya mesin hemodialisa. Jadi, orang yang orang yang sakit gagal ginjal, dia kan fungsi ginjalnya menurun. Sementara salah satu fungsi ginjal itu adalah mengeluarkan cairan di dalam yang ada di dalam tubuh gitu ya lewat, air kencing gitu. Tapi pasien gagal ginjal dia nggak bisa ngeluarin cairan dalam tubuhnya. Nah, alhasil yang terjadi adalah bengkak-bengkak di tubuhnya gitu. Nah, karena itu pasien gagal ginjal dia membutuhkan mesin untuk mengeluarkan cairan berlebih dalam tubuh. Saya sampai mikir kayak gini loh teman-teman. Masya Allah gitu ya, Allahu Akbar gitu ya. Allah Maha Besar, Allah menciptakan manusia benar-benar sempurna. Termasuk menciptakan ginjal yang ukurannya kecil gitu ya di dalam tubuh kita, itu fungsinya benar-benar luar biasa. Tetapi ketika Allah mencabut sedikit aja nikmat gitu ya, eee, menikmat bisa istilahnya bisa pipis gitu, itu nikmat Masya Allah luar biasa teman-teman. Ketika Allah mencabut sedikit aja nikmat, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi digantikan fungsi ginjal itu dengan sebuah mesin. Makanya benar-benar kita harus banyak bersyukur ya teman-teman ya. Ginjal yang Allah ciptakan begitu sempurna, ketika rusak dia tidak bisa menjalankan fungsinya. Dan manusia gitu ya, menggantikan fungsi ginjal itu dengan mesin. Jadi ibaratnya mesin hemodialisa, mesin cuci darah itu adalah pengganti ginjal, pengganti kerja ginjal. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, orang cuci darah sembuh nggak sih setelah cuci darah? Nah, mesin cuci darah itu atau cuci darah itu bukan untuk menyembuhkan teman-teman, tapi untuk membantu kerja kerja ginjal gitu ya. Jadi mesin cuci darah itu bukan untuk membantu membantu ginjal. Saya juga sama, di awal sakit saya sempat nanya ke dokter, "Dok, apakah sakit ginjal ini bisa disembuhkan?" Nah, teman-teman tahu nggak dokter bilang apa? Sebenarnya kata dokter, "Di dunia ini," katanya ya, belum ada gitu penelitian ya, atau misalnya belum ada obat yang bisa mengobati gagal ginjal. Yang ada adalah mesin cuci darah atau ada juga CAPD gitu, itu sama untuk cuci darah juga. Ya Allah saya kaget juga di sana ya, belum ada obat yang bisa mengobati sakit gagal ginjal secara medis ya teman-teman, dokter bilang kayak gitu. Yang ada adalah mesin cuci darah atau CAPD juga bisa ya untuk cuci darah. Dan cuci darah, itu saya tanya gitu ya, "Dok, saya sampai kapan harus cuci darah?" Saya kan nanya gitu ya, saya pengen sembuh gitu, saya nanya, "Dok, kalau misalnya saya sakit gagal ginjal dan harus cuci darah, sampai berapa lama saya cuci darah?" Teman-teman tahu nggak dokter bilang apa? Seumur hidup. Ya Allah, saya harus cuci darah seumur hidup, saya nggak kebayang seminggu 2 kali saya menjalani cuci darah dan harus seumur hidup teman-teman. Jadi kehidupan saya gitu ya, saya sama kehidupan saya saat ini berputar di situ aja gitu ya. Dulu gitu, ini mah dulu ya, di awal sakit ya saya ngerasa kehidupan saya hanya berputar di cuci darah, karena saya belum menerima gitu ya saat itu saya
Ya, saya berpikir, "Ya Allah, saya harus cuci darah seumur hidup saya, gimana?" Gitu ya. Bagaimana kehidupan saya setelah ini kalau saya harus, menjalani cuci darah gitu ya. Saya harus seminggu 2 kali datang ke rumah sakit untuk cuci darah, saya nggak kebayang bagaimana kehidupan saya setelah ini. Tapi alhamdulillah gitu ya, banyak support dari teman-teman, banyak doa, banyak dukungan, sehingga saat ini alhamdulillah saya sudah mulai bisa beraktivitas kembali. Teman-teman terima kasih yang sudah hadir live kali ini. Terima kasih teman-teman. Teman-teman boleh kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Hari ini kita sharing bareng-bareng seputar gagal ginjal dan cuci darah. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Karena saya nggak mau gitu ya, ada lagi yang mengalami hal yang sama seperti saya. Saya pengen teman-teman semua ini sehat gitu ya. Saya pengen teman-teman tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Karena itu hari ini saya sharing, saya ingin berbagi dengan teman-teman bagaimana dulu di awal, saya sakit. Karena kebanyakan pasien gagal ginjal yang dia masuk ke rumah sakit itu, mereka baru mengetahui gitu, termasuk saya, mengetahui kondisinya setelah kronis atau menjelang stadium akhir. Saya nggak mau teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya. Karena apa? Karena memang gejala gagal ginjal itu, nggak kelihatan kayak penyakit yang lainnya, tahu-tahu udah kronis, tahu-tahu udah parah. Padahal, gagal ginjal itu ada 2 ya teman-teman ya, ada gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Kalau gagal ginjal akut ini masih stadium awal. Jadi kalau stadium awal gagal ginjal akut itu masih bisa disembuhkan teman-teman. Tapi kalau yang sudah gagal ginjal kronis, ini kata dokter nggak bisa disembuhkan dan harus cuci darah, rutin seumur hidup gitu ya. Nah, kebanyakan pasien gagal ginjal itu mereka nggak tahu gitu, mereka datang ke rumah sakit ketika kondisinya sudah parah. Dan saya nggak mau gitu ya teman-teman di sini, teman-teman saya mengalami hal yang sama seperti saya. Karena itu hari ini kita sharing bareng-bareng ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar gagal ginjal dan cuci darah, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya, sambil kita kenalan ini yang hadir live kali ini dari mana aja, teman-teman. Mudah-mudahan bisa nambah silaturahim ya. Terima kasih yang udah hadir, Masya Allah. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi di awal sakit gitu ya, ketika sakit itu saya sempat mengalami sesak nafas, teman-teman. Jadi awal sebelum divonis nih ya, sebelum divonis gagal ginjal, saya sempat sesak nafas. Itu tiba-tiba aja gitu ya, padahal saya nggak ada riwayat sakit asma atau nggak ada riwayat sakit jantung, tapi tiba-tiba sesak nafas. Kebayang teman-teman ya? Coba aja teman-teman, tahan nafas 1 menit aja, bisa nggak? Tahan nafas 1 menit, ya Allah, pasti kewalahan gitu ya. Apalagi ini saya sesak nafas berhari-hari, 3 hari 3 malam, saya ngerasa sesak nafas gitu ya. Waktu itu saya nggak ke rumah sakit, tapi saya periksa ke dokter gitu ya. Jadi, ketika di hari kedua saya sesak nafas, saya memeriksakan diri ke dokter umum ketika itu dan ternyata dokter bilang sesak nafas ini disebabkan karena sakit jantung. Ya Allah, kok bisa ya tiba-tiba sakit jantung gitu ya. Dokter dokter bilangnya sakit jantung dan saya dikasih beberapa obat jantung. Ternyata ketika saya konsumsi obat-obatan tersebut, itu nggak ada efeknya sama sekali gitu ya, malah sesak nafas saya semakin berat gitu ya, sesak nafas saya semakin parah. Sampai di hari hari keempatnya gitu ya, saya masih ingat waktu itu menjelang maghrib, saya udah istilahnya angkat tangan gitu ya, saya sama suami, "Udah, ayah saya nggak kuat," gitu ya, "saya udah nggak kuat kayaknya udah bener-bener sesak nafas," gitu ya. Nah, sampai akhirnya suami ngajak, "Ayo langsung aja berangkat ke rumah sakit," gitu ya. Akhirnya saya dibawa ke IGD waktu itu. Di IGD itu langsung ditangani sama dokter rawat jaga, itu udah malam ya teman-teman ya, udah mau Isya. Saya langsung dikasih oksigen, pasang selang oksigen, kemudian dipasang, infusan, dan saat itu dicek gitu ya, dicek EKG. EKG itu cek, jantung ya. Ternyata teman-teman tahu nggak ketika dicek di IGD, jantung saya alhamdulillah baik gitu ya. Jadi nggak ada masalah dari jantung. Nah akhirnya, dokter ngambil sampel darah saya dan, pemeriksaan darah ya.
Dan ketika itu darah saya dibawa ke laboratorium dan dari sana teman-teman barulah ketahuan semuanya. Kalau hanya periksa ke dokter, waktu itu dokter nggak tahu kondisi ginjal kita. Tapi setelah dicek ke laboratorium, setelah dicek darah, baru ketahuan bahwa saya gagal ginjal. Ternyata ureum dan kreatinin saya tinggi, teman-teman. Coba bayangkan, normalnya ureum itu adalah 0,5 sampai 1. Normalnya kreatinin ya. Kreatinin itu normalnya 0,1 sampai 1, normalnya kreatinin. Dan saya berdasarkan hasil lab kreatinin saya nyampe di angka 9 teman-teman. Ya Allah tinggi banget ya. Dan ureum saya normalnya ureum itu 20 sampai 50 angkanya ya. Ketika dicek laboratorium ternyata ureum saya nyampe 170. Itu saya masih ingat teman-teman, awal cek ke laboratorium itu kelihatan gitu ya. Jadi gejala gagal ginjal itu emang nggak kelihatan, baru ketahuan setelah cek laboratorium. Jadi bagi teman-teman yang udah, merasa gitu ya mengalami gejala-gejala seperti sakit bagian pinggang atau misalnya gatal-gatal yang beda dari gatal biasanya gitu ya. Kemudian teman-teman yang merasakan gejala, sering pusing gitu ya. Kemudian kalau saya mual-mual, itu harus hati-hati teman-teman, itu harus diperiksakan gitu ya. Kayaknya gitu ya kalau saya periksa ke dokter aja nggak cukup, itu harus cek ke laboratorium baru ketahuan gagal ginjal. Jangan sampai teman-teman mengalami seperti saya, baru ketahuan ginjalnya sudah rusak, itu setelah stadium akhir atau setelah kronis. Nah, saya nggak mau teman-teman di sini mengalami hal yang sama seperti saya, karena itu baiknya ketika teman-teman, mengalami gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, baiknya segera periksakan diri, lebih baik dicek laboratorium sekalian gitu ya. Cek fungsi ginjalnya atau ureum dan kreatinin, kayak gitu ya teman-teman. Boleh ya kalau misalnya ada yang mau bertanya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar, insya Allah nanti saya jawab satu persatu pertanyaannya ya teman-teman ya. Di sini kita sharing aja motivasi bagaimana perjuangan saya, sebagai pasien gagal ginjal yang sudah 2 tahun kurang lebih menjalani cuci darah. Dan teman-teman, ini kita sharing aja, saya ingin ngasih motivasi gitu ya, bagaimana bisa menghadapi ujiannya. Teman-teman mungkin ada yang pernah mengalami ujian, apapun itu ya, baik itu ujian sakit, ujian rumah tangga gitu ya, atau misalnya terlilit hutang, atau ujian hidup yang lainnya. Mungkin ada yang ngerasa, "Ya Allah, kenapa Engkau ngasih ujian begitu berat?" gitu ya. Rasanya ujian yang datang itu kayak datang bertubi-tubi gitu, selesai ujian ini datang lagi ujian lain yang ternyata lebih berat gitu ya. Teman-teman ada nggak sih yang ngerasa, kok kayaknya ujian yang datang itu kok rasanya berat banget. Padahal sebenarnya teman-teman tahu nggak gitu ya, tidak ada ujian, sebenarnya bukan ujiannya yang berat gitu ya, tapi kitanya yang belum bisa menerima gitu ya. Karena teman-teman, Allah itu memberikan ujian itu dengan jalan keluarnya. Bahkan dalam Al-Quran pun, Allah bilang bahwa bersama kesulitan ada kemudahan gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada, beban tanpa pundak gitu ya. Makanya, ketika Allah ngasih sebuah ujian, Allah itu pasti akan ngasih dengan kunci jawabannya gitu. Meskipun ya namanya manusiawi gitu ya, ketika di awal sakit saya pun sempat nggak menerima, itu manusiawi teman-teman. Tapi ketika kita sudah ridho dengan ketetapan Allah, ketika kita sudah belajar menerima atas takdir yang Allah kasih sama kita, justru Allah itu makin dekat sama kita teman-teman. Allah itu ngasih ujian karena Allah sayang sama kita. Allah ngasih persoalan, Allah ngasih, musibah, ujian itu karena Allah sayang pada hambanya gitu ya. Ketika Allah sayang pada hambanya maka Allah kasih ujian gitu. Dan, yakin teman-teman di balik ujian ini insya Allah akan ada masa-masa yang indah teman-teman. Itu yang selalu saya yakini gitu ya. Ketika sekarang saya ngerasa, "Ya Allah ujian di dunia ini kok rasanya berat banget ya." Tapi saya yakin gitu ya, pasti akan ada akhir yang indah. Saya minta sama Allah, "Ya Allah,
saat ini saya nggak minta untuk diringankan beban, enggak ya Allah, tapi saya minta untuk dikuatkan pundak gitu. Yang saya yakini kalau ketika saya ngerasa ujian di dunia ini berat, yakin suatu saat akan ada masa indah yang akan saya dapatkan. Jika tidak di dunia, semoga masa-masa indah itu saya dapatkan di akhirat kelak gitu. Karena, saya yakin ujian yang datang ini, itu akan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Yakin teman-teman, ujian itu akan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Karena Allah sayang sama kita, Allah mau ketemu sama kita dalam keadaan bersih. Masya Allah ya teman-teman ya. Allah ngasih ujian sama kita karena Allah sayang, Allah mau ketemu sama kita di akhirat kelak itu dalam kondisi suci, dalam kondisi bersih. Makanya Allah ngasih ujian sama kita agar kita bisa lebih dekat sama Allah. Kebayang ya teman-teman ya. Kalau misalnya dulu ketika saya masih sehat mungkin, saya sholat biasa-biasa aja gitu ya. Mungkin saya ngaji biasa-biasa aja, tapi ketika udah sakit, udah dapat ujian, udah kena gagal ginjal, rasanya Masya Allah, sholat yang saya jalani itu kayak makin kerasa, ya Allah gitu ya, makin khusyuk, makin bener-bener gitu. Karena, dulu ya teman-teman ketika saya divonis gagal ginjal, saya mikirnya gini, sempat ada yang bilang sakit gagal ginjal itu kayak lagu menghitung hari. Tahu nggak teman-teman lagu menghitung hari? Jadi kayaknya gitu orang yang sakit gagal ginjal itu usianya nggak lama, itu yang saya pikir dulu. Dulu di awal sakit gagal ginjal saya mikir, "Ya Allah orang yang sakit gagal ginjal itu hidupnya nggak akan lama." Saya sampai, "Ya Allah usia saya, sampai kapan?" Gitu, saya nggak kebayang ya teman-teman. Tapi Masya Allah justru ketika Allah ngasih ujian, saya ngerasa jauh lebih dekat sama Allah. Kenapa coba? Karena saya, ngebayangnya itu ya tadi gitu ya, orang yang sakit gagal ginjal itu hidupnya nggak akan lama. Saya sampai, "Ya Allah," gitu ya, "usia saya sampai kapan?" Gitu ya. Kenapa coba saya bisa mikir kayak gitu? Karena dulu di awal saya sakit, yang terbayang pertama kali, yang terlintas pertama kali ketika dokter memvonis itu adalah sosok almarhumah ibu. Sosok almarhumah mama. Jadi mama dulu itu sama sempet, sakit gagal ginjal dan usia mama, almarhumah ibu saya ketika divonis gagal ginjal, kemudian beliau menjalankan cuci darah itu kurang lebih usianya hanya 8 bulan teman-teman. Hanya 8 bulan usia almarhumah mama di awal vonis gagal ginjal sampai beliau meninggal usianya hanya 8 bulan. Dan kebayang teman-teman ketika saya divonis gagal ginjal juga yang kebayang, "Ya Allah, bagaimana kehidupan saya setelah ini ya Allah? Bagaimana saya bisa menjalankan peran saya, mendidik anak-anak saya? Gimana saya bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak saya?" Saya nggak kebayang teman-teman, anak-anak saya masih kecil-kecil, ya Allah. Bahkan anak saya yang kedua dia masih menyusui waktu itu. Dia usianya kurang dari 2 tahun dan dia harus disapih paksa gitu ya. Saya nggak kebayang, ya Allah, bagaimana kehidupan saya setelah ini. Kayak gitu ya teman-teman, Masya Allah. Mbakku iya, mbakku juga pasien HD, tapi, sering sering sesak nafas. Shift-nya gimana, Kak? Kok Kakak seger badannya? Seberapa apa nih? Masya Allah. Kakak, maaf aku ke kota dulu, aku nggak bisa nonton live, Kak. Iya, terima kasih Kak Raja udah nonton. Iya, ini Kakak siapa nih? Kakak Mami Nana ya? Oke, Masya Allah Kakak, saya doakan semoga, Mbaknya tetap sehat, tetap semangat gitu ya. Oke, Kakak ini Kakak ya, kok bisa gitu ya, Kakak kalau Kakak boleh tahu gitu ya, tahu nggak Kak gitu ya, sebenarnya di awal saya sakit, saya sempat mengalami yang Mbaknya alami ya. Saya dulu kalau teman-teman tahu, sebulan saya bisa 3 kali ke IGD karena sesak nafas. Ya Allah, saya inget banget di awal sakit, saya sampai bolak-balik ke IGD karena sesak nafas teman-teman. Bahkan dalam sebulan saya sampai 3 kali dirawat di rumah sakit. Sekalinya dirawat tuh bisa sampai 1 minggu karena sesak nafas. Nah, Kakak nanya gitu ya, "Kok bisa kayak saya kayaknya seger gitu ya, kayaknya sehat, kayaknya baik-baik aja." Alhamdulillah teman-teman.
perlahan kondisi saya udah mulai membaik gitu ya. Di awal juga saya sempat kayak, Mbak ini gitu ya, saya sempat kayak Mbaknya, saya juga sempat mengalami, sesak nafas di awal sakit. Bahkan teman-teman kalau teman-teman tahu, saya sampai nyetok 3 tabung oksigen di rumah. Kebayang teman-teman? Saya sampai nyetok 3 tabung oksigen di rumah. Karena tabung oksigen itu satu tabung yang kecil ya teman-teman, 1 tabung yang kurang lebih 1,5 meter lah ukurannya, itu hanya cukup dipakai 3 jam aja. Dan ketika 3 jam habis, ya Allah, sesak nafasnya kambuh. Saya sampai mengalami itu teman-teman. Rasanya pakai oksigen pun nggak mempan. Pakai oksigen itu nggak mempan rasanya. Udah pakai oksigen masih sesak nafas. Teman-teman kebayang nggak? Teman-teman coba deh 1 menit aja, tahan nafas kuat nggak? Apalagi saya gitu yang, ya Allah yang, mengalami sesak nafas. Teman-teman, kuncinya ini ya, kunci saya bisa, gimana sih ketika sesak nafas. Jadi kalau misalnya lagi sesak nafas, ya Allah kebayang teman-teman ya, kondisi sesak nafas saya sampai panik. Saya sampai panik gitu ya. Bahkan waktu sesak nafas itu dulu, saya sampai teriak-teriak teman-teman, kayak orang nggak sadar diri gitu ya. Kayak orang nggak sadar diri sampai teriak saya. Nah, ketika kondisi sesak nafas, itu suami ngingetin, "Bun, tenang Bun, istighfar." Suami saya bilang gitu ya. Dan ternyata teman-teman yang bisa, menyembuhkan saya gitu ya ketika kondisi sesak nafas itu benar, hanya apa ya, benar kata Allah gitu, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Dalam kondisi sesak nafas, yang saya ingat adalah Allah. Saya sampai zikir la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan gitu ya, tiada daya dan upaya selain kekuatan dari Allah. Nah, ketika saya, melantunkan zikir-zikir itu, alhamdulillah perlahan sesak nafasnya hilang teman-teman. Itu saya nggak tahu kenapa ya, justru ketika saya lupa diri gitu, itu sesak nafasnya semakin menjadi. Tetapi ketika saya mulai mengingat Allah, saya mulai, zikir perlahan, la haula wala quwata illa billah, itu alhamdulillah, saya coba atur nafas, sambil atur nafas ya, sambil atur nafas gitu ya, sambil bernafas, sambil saya zikir, itu alhamdulillah perlahan sesak nafasnya hilang gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang, saya udah mulai bisa mengatur nafas gitu ya. Nah, kenapa gitu pasien gagal ginjal itu yang sering dirasakan adalah sesak nafas. Itu karena teman-teman cairan di dalam tubuhnya nggak keluar. Biasanya kalau orang sehat kan dia, cairan dalam tubuhnya dikeluarkan melalui ginjal, melalui air pipis gitu ya, melalui BAK. Nah, tapi pasien gagal ginjal karena fungsi ginjalnya udah menurun, dia nggak bisa mengeluarkan cairan di dalam tubuhnya. Alhasil, cairan yang harusnya keluar lewat pipis gitu ya, lewat air kencing, dia itu, dia nggak keluar, akhirnya dia terendam gitu, akhirnya paru-parunya terendam dan yang terjadi sesak nafas. Jadi sesak nafas itu karena paru-parunya terendam cairan gitu ya. Jadi, untuk Mbaknya, itu sebaiknya minumnya diatur ya. Jadi teman-teman dulu saya sama kayak Mbaknya tadi, sesak nafas, sampai saya ke IGD itu dalam sebulan bisa 3 kali ke IGD karena sesak nafas. Alhamdulillah kalau Mbak sekarang bisa ngelihat mungkin kayak saya, segeran, itu harus diatur teman-teman. Pasien gagal ginjal itu harus bisa mengatur minum. Jadi minum itu, sehari itu ya 2 gelas lah atau 600 mili teman-teman nih, saya ada contoh minum ya. Nah, jadi saya minum itu sekarang minum itu sedikit-sedikit teman-teman gitu ya, ini contoh aja gitu ya. Sehari mungkin segini ada ya. Nah, jadi pasien gagal ginjal itu harus dikurangi minumnya. Kalau misalnya sering sesak nafas, itu bisa jadi karena kebanyakan minum. Jadi pasien gagal ginjal itu harus dikurangi minumnya. Beda sama orang yang sehat. Kalau orang sehat itu justru harus banyak minum, minimal 8 gelas sehari. Tapi kalau udah kena gagal ginjal justru minumnya harus dikurangi teman-teman. Mungkin sesak nafas itu karena kebanyakan cairan. Jadi paru-parunya terendam, akhirnya sesak nafas. Nah, kalau saya alhamdulillah di awal sakit juga saya emang, karena nggak mengetahui gitu ya, bawaannya pasien-pasien yang
awal sakit gagal ginjal itu haus terus, pengennya minum terus gitu ya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah sesak nafas itu. Kalau sekarang alhamdulillah saya udah mulai bisa mengatur minum, minum itu sehari itu kurang lebih 600 mili lah ya, kayak botol kecil kayak gini nih, dan minumnya jangan langsung apa ya, biasanya kalau orang haus kan langsung gitu ya minum banyak. Nah, kalau pasien gagal ginjal, itu bisa ngikutin sunnah Rasul ya. Jadi kita sambil mengamalkan sunnah Rasul, kayak gimana minumnya? Minumnya sekali, 3 teguk aja berhenti gitu. Jadi nggak langsung minum banyak, itu nggak boleh ya. Kita ngikuti sunnah Rasul aja, minumnya sedikit-sedikit. Nah, itu untuk mengurangi cairan dalam tubuh kita. Jadi nggak boleh kebanyakan cairan kalau pasien gagal ginjal. Makanya bagi teman-teman yang sekarang sehat, itu bersyukur ya teman-teman ya. Jadi ibaratnya lebih baik banyak minum gitu ya, lebih baik, bolak-balik ke kamar mandi karena sering pipis daripada bolak-balik ke rumah sakit untuk cuci darah. Gitu ya teman-teman ya, salam sehat semuanya. Oke, gitu ya Kak ya. Nah, saya bacakan kembali lagi nih. Dari Kakak siapa? Kakak Happy Stories. Masya Allah. Awal mula kenapa Bunda? Sebabnya gagal ginjal kronis. Awal mulanya nggak ketahuan teman-teman. Jadi saya nggak tahu penyebab awalnya karena apa. Tahu-tahu kondisi ginjal saya itu udah rusak parah. Tapi kalau dirunut gitu ya, istilahnya kalau saya flashback, apa sebenarnya yang saya lakukan dulu sampai saya kena gagal ginjal. Jadi dulu itu saya sering ngerasa mual-mual teman-teman, saya sering ngerasa mual-mual, saya pikir itu dari lambung, karena saya punya sakit MAH ya, ternyata bukan. Rasa mual itu bisa jadi gejala awal dari sakit gagal ginjal kronis. Nah ini Kakak nanya awal mulanya gimana? Apa ya, penyebabnya mungkin ya, penyebab gagal ginjal kalau saya tanyakan ke dokter, "Dok, sebenarnya kenapa sih saya bisa gagal ginjal?" Nah, dokter jawab bahwa gagal ginjal itu bisa disebabkan banyak faktor ya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan gagal ginjal, di antaranya ada 5, teman-teman, di antaranya ada 5 penyebab gagal ginjal. Salah satunya gitu ya, itu karena hipertensi. Jadi bagi teman-teman yang punya sakit, darah tinggi, hipertensi, itu harus rajin memeriksakan diri ke dokter dan harus hati-hati teman-teman karena hipertensi adalah penyebab, gagal ginjal gitu ya. Bisa jadi penyebab gagal ginjal itu karena hipertensi. Yang kedua, penyebab gagal ginjal itu disebabkan karena diabetes atau penyakit gula. Nah, jadi bagi teman-teman atau yang keluarganya memiliki penyakit diabetes ini juga harus hati-hati karena diabetes ini bisa menjadi salah satu penyebab gagal ginjal. Yang ketiga, gagal ginjal itu bisa disebabkan karena kurang minum. Ah, Masya Allah ya, kayaknya minum itu sepele gitu ya. Padahal kurang minum itu bisa menjadi penyebab gagal ginjal. Makanya benar ya, minum itu dalam sehari minimal 8 gelas itu harus teman-teman. Minimal 8 gelas per hari itu harus. Karena kalau kita kurang minum itu bisa menjadi penyebab gagal ginjal. Nah, yang keempat, penyebab gagal ginjal itu adalah karena, minum minuman beralkohol, minum minuman bersoda, atau, kayak minum jamu-jamuan yang nggak sesuai dosisnya atau minum obat-obatan yang nggak sesuai dosisnya. Itu juga bisa menyebabkan ginjal kita rusak gitu ya. Makanya hati-hati nih teman-teman. Anak-anak kita atau siapapun keluarga kita kalau banyak minum yang bersoda atau minuman pewarna ya, minum minuman yang terlalu banyak mengandung gula atau minum minuman berwarna yang ya minuman kemasan lah ya teman-teman, jika dikonsumsi berlebihan itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Karena, di postingan saya, di VT saya kemarin, itu ada juga yang sharing anaknya usia 8 tahun, dia ternyata mengalami gagal ginjal. Dan ketika saya tanya, "Kok bisa anak kecil kena gagal ginjal?" Itu ternyata dia suka minum minuman kemasan, teman-teman. Ya minuman kemasan yang dijual di warung-warung, itu kalau dikonsumsi secara berlebihan, itu ternyata bisa menyebabkan ginjal kita rusak. Makanya mending apa ya, mending sediain minum air putih aja teman-teman. Mending di kulkas gitu ya kalau misalnya suka minum, air dingin daripada minum minuman berwarna, mending kita sediakan air minum gitu ya lebih banyak lebih baik ibaratnya ya,
lebih baik banyak, minum gitu ya, lebih baik bolak-balik ke kamar mandi karena banyak minum gitu ya, sering pipis karena banyak minum daripada bolak-balik ke rumah sakit untuk cuci darah, gitu teman-teman. Dan yang terakhir, yang kelima, penyebab gagal ginjal itu adalah autoimun. Nah, autoimun itu banyak ya sekarang ya yang kena autoimun, itu yang, penyebabnya juga kurang diketahui ya. Jadi autoimun itu bisa menyebabkan gagal ginjal juga teman-teman. Makanya harus, tapi autoimun ini, perlu penelitian lebih jauh ya, perlu diperiksa lebih dalam, untuk autoimun ini, gitu ya, Kak, ya. Terima kasih, Kak, semoga sehat selalu, doakan iya, sama-sama, Kakak, saya doakan Kakak dan keluarga juga selalu diberikan kesehatan. Kakak ada minum obat lain nggak atau alternatif selain HD? Nah, Masya Allah kalau teman-teman tahu ya, Kak, ya, jadi dulu di awal sakit karena saya nggak menerima, saya sempat nggak mau cuci darah. Saya nggak mau cuci darah gitu walaupun dokter bilang, nggak ada obat yang bisa menyembuhkan gagal ginjal, tapi harus cuci darah seumur hidup. Nah, saya sempat dulu di awal sakit, saya juga sempat alternatif ke mana-mana. Saya sempat minum inilah, minum itulah, jamu inilah, jamu itu, sama gitu ya, saya, mencari alternatif lain, tapi qadarullah, saya sempat nggak cuci darah itu di awal sakit itu kurang lebih 4 sampai 6 bulanan. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Teman-teman tahu apa nggak yang terjadi? Sampai puncaknya saya mengalami halusinasi. Nah, halusinasi itu apa? Halusinasi itu kayak orang, nggak sadarkan diri gitu ya. Saya hidup gitu ya, saya ngomong, tapi ngomongnya nggak jelas, ngelantur. Ngomongnya ngelantur, bahkan ketika dibawa ke rumah sakit gitu, IGD, perawat yang nggak tahu riwayat saya, dibilangnya apa coba? "Ini gangguan jiwa," katanya. Ya Allah, saya sampai dibilang gangguan jiwa. Jadi kayak mungkin kayak orang yang kena sakit gangguan jiwa ya, ngomongnya kemana mana gitu ya, ngomongnya ngelantur. Padahal ketika diperiksa sama dokter, dokter bilang, halusinasi ini disebabkan karena racun yang sudah sampai ke otak, teman-teman. Jadi dulu karena saya nggak mau cuci darah, racunnya itu, racun dalam tubuh saya itu nggak keluar sampai puncaknya saya mengalami halusinasi. Jadi, Kakak ya, saya pun sama sempat, alternatif ke sana kemari tapi qadarullah, ketika saya mengalami halusinasi itu akhirnya, saya dan suami memutuskan, "Ya udah Bunda, Bunda cuci darah aja, semoga ini yang terbaik dari Allah." Dan akhirnya ya udah gitu, saya mulai bisa menerima, saya mulai ngejalanin aja gitu, saya mulai ngejalanin aja. Jadi nggak tahu nih ya, nggak ada alternatifnya saya, hanya ada cuma memang, bisa sih teman-teman bisa, misalnya Kakaknya sering, sesak nafas, itu dijaga aja pola makannya, dijaga minumnya, jangan terlalu banyak minum, makan makanan yang dianjurkan oleh dokter gitu ya, Kak, ya. Saya doakan semoga Kakak dan keluarga sehat selalu. Teman-teman, eee, saya boleh teman-teman kalau misalnya mau baca kisah kisah hidup saya udah dimasukkan di keranjang kuning tuh. Ada beberapa karya yang saya tulis. Nah, beberapa karya yang saya tulis itu menceritakan tentang pengalaman hidup saya selama menjadi pasien gagal ginjal. Teman-teman boleh baca buku-buku saya. Nah, ini true stories ya, ini kisah nyata yang saya alami selama saya menjadi pasien gagal ginjal. Jadi alhamdulillah nih, walaupun saya sekarang lagi sakit gagal ginjal, tapi Allah masih memberikan kemudahan untuk saya bisa menulis, saya tetap bisa berkarya meskipun dalam kondisi sakit. Teman-teman boleh dong, yang mau baca tulisan saya boleh check out di Keranjang Kuning. Duh mohon maaf ini kok tiba-tiba berembun ya, kacamata saya berembun. Gitu ya Kakak ya, terima kasih sudah bergabung live kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Teman-teman selebihnya, selengkapnya yang mau baca kisah hidup saya tuliskan di buku Dermaga Hati, Melabuhkan Cinta Sampai ke Surga. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah hadir live kali ini. Sampai bertemu di live selanjutnya. Saya doakan semoga teman-teman yang hadir kali ini selalu dalam keadaan sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah dan selalu bahagia.
Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai bertemu di live selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.